Santapan Harian Jumat 4 Desember 2020. Hari ini kita akan membaca Hosea pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, bawalah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka untuk menerima dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Hosea 5 ayat 1-7. Dengarlah ini hai para imam, perhatikanlah hai kaum Israel, dan pasanglah telinga hai keluarga raja. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu. Karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa, dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor, dan lobang yang dikeruk di lembah Sitim. Maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berzinah, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab roh perzinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya, mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Sahabat Santapan Harian, mencari apapun, jika tidak berhasil menemukan, tentu akan menimbulkan kejengkelan. Jika hal ini terus berlanjut, kita bisa menjadi putus asa. Situasi putus asa pernah dialami umat Israel ketika mencari Tuhan. Padahal bangsa itu telah mencari Tuhan dengan korban kambing domba dan lembu sapi. Sayangnya mereka tidak akan menjumpai Dia. Pasalnya Tuhan telah menarik diri dari mereka. Mengapa Tuhan tidak berkenan dijumpai? Sebab umat yang begitu disayangi itu telah berkhianat terhadapnya. Mereka telah memperanakan anak-anak sundal, mencintai perzinahan dan kenajisan. Tuhan memandang perbuatan mereka sebagai kekejian. Hal itulah yang membuat Tuhan enggan ditemui. Dosa-dosa mereka telah menimbulkan jurang pemisah yang lebar dengan Tuhan. Sehingga walau mereka mencari Allah, mereka tidak akan menemukannya. Bagaimana caranya agar kita bisa menemukannya kembali? Bertobat. Bertobat artinya berbalik kembali kepada Allah dengan meninggalkan segala dosa. Ya, hanya pertobatan manusia yang memungkinkan Allah berkenan untuk ditemui. Jika semula kita tidak setia, berkhianat, dan mencintai kenajisan, sekaranglah saatnya mengarahkan hati kepada Tuhan. Sikap inilah yang pertama dituntut oleh Tuhan dari umat-Nya. Dia tidak bisa dimanipulasi dengan segala upacara keagamaan dan pemberian persembahan. Tuhan lebih berkenan kepada hati yang bertobat. Persembahan dari hati yang bertobatlah yang diperkenan Allah. Persembahan dari hati yang bertobat akan sampai kepada tahta kasih karunia-Nya. Ya,
Tuhan hanya bisa dicari dan ditemukan dengan menempuh jalan cinta kasih. Ini sesuai hakikatnya yang adalah kasih. Artinya tidak mungkin orang yang hatinya berkhianat, penuh tipu daya dan kenajisan dapat menemukan Tuhan. Kecuali Tuhan memberi rahmat-Nya dan berkehendak lain. Tuhan sendiri yang mencari seperti kisah pertobatan Saulus. Oleh karena itu, dalam rangka menemukan Tuhan, selain menempuh jalan cinta kasih, kita jangan lupa selalu memohon rahmat-Nya. Mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati, kami bertelut di hadapan Engkau ya Allah. Ampunilah kami. Kami akan selalu berjalan di dalam jalan-Mu. Inilah tekad kami. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berserah. Amin.